Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Syarial, NIM 2003060005 dari kelas PTNB. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah Produksi Ternak Unggas yang diampu oleh Ibu Tati Vidiana Sari, SPT MP. Nah, video yang saya berikan ini nantinya akan berisi mengenai penjelasan dari sistem-sistem reproduksi dari ternak unggas, yaitu khususnya betina. Kemudian, bagaimana proses terbentuknya telur di dalam sistem reproduksi ternak unggas. Mengenai biosintesis atau sintesis yang terdapat di telur. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan bagian-bagian dari organ reproduksi ternak unggas betina. Nah, reproduksi ternak unggas betina itu terbagi menjadi dua. Ada ovarium. Bisa dilihat di gambar yang sudah saya siapkan, itu ovarium yang pertama, dan juga oviduk. Nah, oviduk itu merupakan di dalamnya ada yang nomor 2, organ nomor 2 yaitu infundibulum, organ nomor 3 yaitu magnum, dan organ nomor 4 yaitu isthmus, organ nomor 5 ada uterus, organ nomor 6 vagina, dan yang terakhir organ nomor 7 itu ada kloaka. Ayam betina ini tuh merupakan pipa panjang yang melipat dan sebagian besar terletak pada sisi kiri rongga perut sebagai tempat lewatnya yok dan bagian lain yang disekresikan. Nah, pada ayam darah umur 4 bulan, panjangnya itu mencapai 9,49 cm. Dan pada umur 5 bulan, itu panjangnya 32,21 cm. Dan pada saat bertelur pertama, itu panjangnya mencapai 67,74 cm. Dan pada saat menyeluruh sempurna, itu panjangnya 16,92 cm. Nah, oviduk itu juga memiliki peredaran darah yang baik dan dinding-dinding otot yang selalu bergerak selama proses pembentukan telur berlangsung. Nah, ovarium ini itu dia berfungsi sebagai tempat berkembang dan juga tempat pemasakan dari folikel. Nah, ovarium itu umumnya terdapat di bagian rongga perut berdekatan dengan ginjal bagian kiri dan bergantung pada ligamentum mesoovarium. Nah, pada umumnya juga itu ovarium yang berkembang dan berfungsi pada ternak unggas itu hanya bagian kiri saja, sedangkan bagian kanannya itu mengalami rudimenter. Nah, di ovarium ini itu terbagi menjadi dua bagian lagi. Yang pertama ada korteks, yaitu bagian terluar, dan kedua ada medula, itu bagian di dalam. Nah, di korteks itu dia mengandung folikel yang di dalamnya terdapat sel telur. Dan sel telur yang dapat dihasilkan oleh ternak unggas itu bisa lebih dari 12.000. Namun yang masak nantinya itu hanya akan ada beberapa saja. Nah, bagaimana sih cara pembentukan dari telur, mulai dari ovarium yaitu pemasakan sampai telur tersebut keluar melalui kloaka? Nah, yang pertama itu ada bagian yang disebut dengan ovarium. Nah, di ovarium ini itu terjadi pemasakan folikel atau yok. Setelah dilakukan pemasakan di ovarium, itu nantinya yok itu akan jatuh ke infundibulum dan kemudian ditangkap oleh infundibulum. Nah, di infundibulum ini itu terjadi pensekresian sumber protein yang mengelilingi membran vitellina. Proses yang terjadi di infundibulum itu memakan waktu sekitar 15 menit. Kemudian, setelah dari infundibulum, yok tersebut akan didorong oleh kontraksi dari oviduk itu untuk menuju ke simpangan magnum. Simpangan magnum ini itu merupakan lekukan antara infundibulum dengan magnum. Nah, di simpangan magnum ini jika terdapat spermatozoa, maka telur tersebut terfertilisasi. Nah, berarti telur tersebut itu fertil atau subur.
Nah, jika di simpangan magnum ini tidak terdapat spermatozoa, maka telur tersebut itu dapat diartikan menjadi infertil, telur infertil atau telur tidak subur. Nah, jika juga kalau misalnya di simpang magnum ini spermatozoanya belum sampai ke sini, ke simpang magnum, namun ovumnya sudah masuk ke simpang magnum, itu nantinya tidak akan terjadi fertilisasi atau pembuahan. Nah, setelah terjadi pembuahan di simpangan magnum, nantinya telur akan masuk ke magnum. Nah, di magnum ini proses yang paling sering terjadi itu ialah sintesis albumin atau pembentukan putih telur. Nah, di yolk itu proses pelapisan yolk dengan albumin atau putih telur itu memakan waktu 3,5 jam. Nah, di magnum itu material sekresinya ialah material albumin yang mengandung ion inorganik, karbohidrat, protein, dan juga air. Nah, terdapat 4 lapisan albumin atau putih telur. Yang pertama itu ada chalase. Chalase itu sebanyak 27%. Kemudian ada putih telur kental itu sebanyak 57%. Putih telur cair bagian dalam itu sebanyak 17,3%. Putih telur cair bagian luar itu sebanyak 23%. Nah, setelah yolk tersebut sudah dibungkus oleh albumin atau putih telur, nantinya yolk dari magnum ini akan menuju ke yang nomor 4 yang disebut dengan ismus. Nah, di ismus yang nomor 4 ini tuh terjadi pensekresian membran atau selaput telur. Nah, panjang ismus, saluran ismus ini adalah 10 cm dan lama telur saat berada di saluran ini itu memakan waktu 1 jam 15 menit sampai 1,5 jam. Nah, di ismus material sekresinya ialah protein serat, kemudian air yang sangat sedikit. Nah, ismus bagian depan yang berdekatan dengan magnum itu dia nantinya akan berwarna putih. Sedangkan ismus bagian akhir 3 cm di akhir bagian ismus itu dia terdapat atau mengandung banyak pembuluh darah sehingga menyebabkan warnanya menjadi merah. Kemudian telur dari ismus itu akan menuju ke uterus. Nah, di uterus ini itu dia biasa disebut dengan glandula kerabang telur. Nah, panjangnya itu sekitar 10 sampai 12 cm. Nah, di bagian uterus ini terdapat 2 fenomena. Yang pertama, dehidrasi putih telur. Nah, yang kedua itu pembentukan kerabang telur. Nah, warna kerabang telur itu akan terdiri atas sel propirin yang nantinya akan terbentuk di bagian ini pada akhir mineralisasi kerabang telur. Nah, proses mineralisasi yang terjadi di uterus itu memakan waktu 18-21 jam. Yang artinya proses pembentukan kerabang itu merupakan proses paling lama dari proses-proses yang ada di saluran reproduksi ini. Nah, warna pada kerabang telur ini itu dihasilkan oleh pigmen yang berasal dari uterus. Nah, warna dari kerabang telur itu nantinya itu dihasilkan dari pigmen yang dihasilkan oleh uterus. Dan warna ini tuh sangat konsisten pada tiap ayamnya, tapi tergantung genetiknya. Nah, kemudian setelah dari uterus, telur tersebut akan menuju ke vagina. Yang nomor 6. Nah, vagina ini itu terjadi pembentukan kutikula yang merupakan lapisan disinfektan atau antibakteri. Telur melewati vagina dengan cepat sekitar 3 menit. Kemudian dikeluarkan atau ovoposition dan 30 menit setelah peneluran akan kembali terjadi ovulasi. Setelah itu telur siap dikeluarkan melalui kloaka. Nah, total waktu yang dihabiskan untuk pembentukan suatu telur itu memakan waktu 25-26 jam.
Nah, pada saat pertama kali keluar, telur itu tuh masih, kerabangnya tuh masih dalam tekstur lembek, dan setelah kena angin, itu nantinya telur tersebut kerabangnya akan mengeras seperti yang kita lihat sekarang. Nah, sintesis pertama itu ada sintesis shock. Nah, sintesis shock itu dimulai dari pituitari. Di pituitari ini akan menghasilkan gonadotropins yang merupakan hormon kesuburan. Hormon kesuburan ini nantinya akan melekat pada folikel atau masuk dalam folikel untuk nantinya membantu telur agar telur tersebut subur. Selain itu, tugas dari hormon gonadotropins ini juga membantu mengkoordinasi proses pembentukan dan juga sintesis dari komponen-komponen penyusun yolk yang berlangsung di hati. Nah, di hati ini nantinya akan terjadi proses sintesis protein dengan bantuan sitoplasma yang kemudian menghasilkan fitologenin yang merupakan prekursor protein yang sebelumnya sudah disintesis di hati dan itu berfungsi sebagai respon terhadap estradiol. Kemudian selain menghasilkan fitologenin, hati ini juga menghasilkan beta lipoprotein. Kemudian fosfitin, lipofitelin, dan juga lipoprotein itu merupakan padatan yolk yang mengandung fosfoprotein. Nah, OOCT yang merupakan calon folikel itu dia akan berikatan dengan sejumlah reseptor yang akan membentuk endositik sehingga terbentuklah material penyusun dari kuning telur atau yolk. Nah, lapisan dari folikel ini itu ada TK layer dan juga granulosa layer. Nah, TK layer ini merupakan lapisan yang terluar yang bersifat permeabel sehingga memungkinkan cairan plasma dalam menembus ke jaringan di sekelilingnya. Nah, kemudian folikel itu akan menghasilkan hormon estrogen yang nantinya akan mengontrol sintesis asam lemak di hati. Nah, yang kedua itu ada sintesis albumin. Nah, protein-protein albumin itu terdiri dari, yang pertama itu ada ovalbumin 54%, kedua konalbumin itu 13%, yang ketiga ada ovomucin 11%, yang keempat ada ovoglobulins 8%, yang kelima ada lisosim sebanyak 3,5%, dan yang terakhir ada alfa dan beta ovomucin itu 1,5 sampai 3%. Nah, hormon-hormon steroid itu memiliki peran yang sangat penting pada proses sintesis protein pada sel-sel off hidup. Nah, beberapa peneliti itu melaporkan bahwa estrogen itu memberikan efek pada dalam sintesis protein pada beberapa jalur sintesis. Misalnya efek terhadap banyak enzim dan juga menstimulan sintesis asam nukleat. Penelitian lain itu juga menunjukkan bahwa efek estrogen dapat berupa oksigen dan sintesis messenger RNA baru. Nah, penelitian yang baru dan general dan juga kompleks itu menunjukkan bahwa estrogen memiliki peranan penting dalam meningkatkan sintesis DNA dan juga RNA. Nah, ada mekanisme kerja estrogen pada sel target off hidup ayam. Nah, molekul estrogen yang larut dalam lemak ini itu nantinya akan melewati membran sel, kemudian diikat oleh reseptor estrogen yang kemudian oleh kompleks
oleh kompleks reseptor estrogen tak aktif ini akan diubah menjadi bentuk HFS atau kompleks reseptor estrogen aktif, yang nantinya bentuk ini itu akan menjadi pembawa pesan kedua ke dalam menuju nukleus, yang nantinya bentuk ini itu akan berinteraksi dengan kromosom, yang nantinya dengan bantuan prekursor mRNA ini itu akan menyebabkan gen tertentu yang nantinya dibentuk menjadi mRNA. Nah, mRNA ini itu nantinya meninggalkan nukleus untuk menuju ke ribosom. Nah, di ribosom itu terjadi sintesis proteinnya spesifik seperti albumin. Nah, selanjutnya itu ada sintesis kerabang atau cangkang telur. Nah, di sini saya sudah menyiapkan skemanya. Nah, nantinya itu formasi terbentuknya kerabang telur itu karena dengan ketersediaan ion kalsium dan juga ion karbonat di dalam cairan uterus yang akan nantinya membentuk cairan kalsium karbonat yang merupakan penyusun dari kerabang telur, yang kemudian sumber utama ion karbonat itu yang di sini itu terbentuk karena adanya CO2 dalam darah hasil metabolisme dari sel yang terdapat pada uterus. Nah, dan dengan adanya H2O, nantinya keduanya itu akan dirombak oleh enzim karbonik anhidrase yang itu dihasilkan, enzim tersebut dihasilkan pada sel mukosa, kemudian menjadi ion karbonat. Setelah ion hidrogen tersebut lepas, ion hidrogen itu lepas, nah, cangkang telur atau kerabang ini itu tersusun dari timbunan kalsium karbonat, yaitu CaCO3 yang merupakan hasil dari pertambahan ion kalsium dan juga ion karbonat yang berada dalam suatu matriks protein dan mukopolisakarida. Sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.